Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Bersungguh-sungguh mencari amalan yang terbaik adalah amalan para salaf. Mereka sangat paham bahwasannya umur mereka terbatas dan kemampuan mereka untuk beramal soleh pun terbatas. Oleh karenanya kita dapati banyak hadis-hadis yang sahih di mana para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang terbaik. Di antara para sahabat radhiyallahu anhu ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman apa yang paling utama. Ada yang bertanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang manusia apa yang paling utama. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang dilontarkan oleh para sahabat, sebab amalan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak lain karena mereka para sahabat ingin mengajarkan amalan yang terbaik agar mereka bisa mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang terbaik adalah yang pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan, tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, summa birru walidain, summal jihadu fi sabilillah. Salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah tampak jelas dalam hadis ini
tentang bagaimana pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mendahulukan penyebutan amalan berbakti kepada orang tua daripada jihad. Tentunya tidak ada di antara kita yang ragu tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi birrul walidain ternyata lebih didahulukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terlalu banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat menuntut seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah mencapai masa tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Orang tua kita ketika kita masih muda, dia tidak butuh dengan anak-anaknya, tidak butuh dengan bantuan anak-anaknya. Lebih daripada itu, sebagian orang tua kita ketika mereka mencapai masa tuanya masih memiliki harga diri untuk tidak dibantu oleh anak-anaknya. Bahkan kalau bisa, dia terus mengurus anak-anaknya selama yang dia mampu. Akan tetapi ketahuilah bahwa orang tua kita benar membutuhkan kita ketika mereka telah mencapai masa tuanya. Ketika mereka sudah mulai pikun, ketika mereka sudah mulai kekanak-kanakan, ketika badan yang kuat ini sudah mulai melemah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menuntut kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Para ulama juga telah menyebutkan bahwasannya ayat tersebut merupakan isyarat agar kita sebagai anak lah yang merawat orang tua kita di masa tua mereka. Jangan kita membiarkan orang tua kita dirawat oleh orang lain. Ingatlah bahwa mereka adalah pintu surga kita. Ingatlah bahwa mereka adalah pintu surga kita. Ingatlah bahwa mereka adalah pintu surga kita. Maka pantaskah apabila pintu surga tersebut kita serahkan kepada orang lain, meskipun orang itu adik atau kakak kita, meskipun orang itu saudara kita, hendaknya kita mendahulukan diri kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh karenanya, sungguh aneh di zaman sekarang ini, ketika ada 10 orang tidak bisa mengayomi satu orang ibu, sampai-sampai mereka harus menitipkan orang tua mereka ke panti-panti jompo. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya mereka menjadi anak durhaka kepada orang tuanya di masa orang tuanya
sangat butuh kepada anak-anaknya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang sombong dan merasa tinggi dengan hartanya. Jangan seorang merasa bangga dan sombong dengan jabatannya. Dan jangan merasa paling benar dan paling pintar di hadapan orang tuanya, sehingga mereka berani merendahkan orang tuanya. Akan tetapi rendah dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang tuamu karena kasih sayang kepada mereka. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka durhaka kepada mereka juga merupakan dosa yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbari kabair?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa uququ walidain." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Nabi bersabda, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Barang siapa yang telah durhaka kepada orang tuanya, maka telah membuka pintu neraka jahanam dengan selebar-lebarnya. Maka dari itu, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita dengan sikap sekecil apapun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dzanbi wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hiya ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addi ila ridwanih. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Di antara potret indah dari kalangan para salaf adalah kisah Uwais Al-Qarni, yang sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna khairu at-tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famaruhu falyastaghfir lakum." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu dan dulu ia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW, orang yang telah dijamin masuk surga, namun dia diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan meminta agar memohonkan ampun baginya karena doanya mustajab. Akhirnya setiap kali Umar ada pasukan dari Yaman masuk ke kota Mekah, setiap kali Umar ada pasukan dari Yaman yang masuk ke kota Madinah, maka Umar bin Khattab selalu mengecek apakah ada rombongan tersebut
ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika Umar bin Khattab menemui Uwais Al-Qarni, maka kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Uwais Al-Qarni dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada ibunya dibenarkan oleh para ulama, Uwais Al-Qarni benar-benar menjadi sebaik-baik tabi'in, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, dia jauh lebih baik daripada Said ibnu Musayyib yang merupakan ulama dari kalangan tabi'in, lebih baik daripada Hasan Al-Basri yang juga merupakan ulama di kalangan para tabi'in. Uwais Al-Qarni bukanlah orang yang masyhur, namun karena amalan berupa bakti kepada ibunya, maka dia menjadi orang yang paling utama di kalangan para tabi'in. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara potret salaf dalam berbakti kepada kedua orang tua, mereka juga ada kisah Haywa bin Suraih, seorang ahli hadis. Suatu ketika ibunya memanggilnya dengan suara yang sangat cukup keras, seakan-akan ada panggilan yang sangat penting. Sementara dia dalam majlis hadisnya yang dihadiri oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai negeri, namun dia tetap berdiri dalam majlisnya untuk memenuhi panggilan ibunya. Tahukah kalian dalam rangka apa ibunya memanggilnya? Ternyata ibunya memanggilnya hanya untuk memberi makan ayam-ayamnya. Meskipun dia dipanggil hanya untuk memberi makan ayam, dia tetap berdiri dan meninggalkan majelis ilmunya. Subhanallah. Haywa bin Suraih tidak menolak panggilan ibunya sedikit pun. Ketahuilah, barang siapa yang masih mendapati orang tuanya masih hidup, salah satu ataupun keduanya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu kebaikan baginya, yaitu dengan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Maka barang siapa yang tidak memanfaatkan pintu kebaikan tersebut, maka sungguh dia akan celaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaima anfu, summa zaima anfu, summa zaima anfu man adraka abawahi indal kibari, ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah." Sungguh celaka, celaka dan celaka yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak masuk surga dengan berusaha bakti kepada keduanya. Demikianlah ketika pintu surga telah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim, kemudian dia tidak memanfaatkan pintu tersebut dengan sebaik-baiknya, maka sungguh dia akan celaka. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma urzuqna birra walidina ahyanan wa amwata. Allahumma ja'alna mimman birra walidayhi ahyanan wa amwata. Allahumma a'inna ala birri walidina ahyanan wa amwata. Allahumma anzil alaihim ridaka ya rabbal alamin. Allahumma askinhum firdausa a'la minal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah.